Jadi saya percaya setiap kita yang mengaku percaya pada Tuhan, beriman kepada Yesus ya, harusnya iman kita itu berubah. Iman kita itu bertumbuh, iman kita itu lebih dewasa. Dan apa ciri dari orang yang imannya menjadi dewasa itu? Ya tentunya ada perubahan hidup, amin. Ya ada perubahan dalam hidup kita. Ketika kita ini sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, iman itu menggerakkan sesuatu. Iman itulah yang menggerakkan banyak hal sehingga hidup kita berubah, karakter kita berbuah di dalam Tuhan. Mari kita buka bersama Galatia pasal yang ke-6, saudara. Iya, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama di sana dikatakan demikian. Kita baca ayat demi ayat ya. Baca bersama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Sambil apa? Dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat ini berkata, kalau ada di antara kita yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, siapa? Saudara yang rohani, amin. Siapa yang merasa sudah rohani? Angkat tangan. Yang lain merasa apa? Rohana? Ya. Harusnya ketika kita ini percaya Tuhan Yesus, mendengar firman, maka memang kita ini harus menjadi manusia rohani. Saudara setuju atau tidak? Ya saya imanilah saudara manusia rohani, amin. Supaya pulang berubah, amin. Ya, karena tidak ada pilihan, hanya orang-orang, hanya manusia rohanilah yang bisa ya menangkap sesuatu dari Tuhan, yang bisa sampai akhirnya nanti bertahan dan layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ya, jadi saudara jangan cuma jadi jemaat yang datang dan pulang, tapi mari berubah menjadi manusia rohani. Supaya ayat tadi bilang, kalau ada seorang yang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Saudara, kalau anakmu berbuat pelanggaran, maka orang tua yang rohani harus membawa anaknya untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi tidak ada pilihan, hari ini kita mau menjadi orang yang rohani, ya, suami istri jadi orang yang rohani, supaya kalau anakmu jatuh, anakmu tersesat, engkau bisa membimbing mereka kembali kepada jalan yang benar. Karena kalau kita sendiri belum rohani, ya nggak bisa, saudara. Itu yang Alkitab berkata, mereka itu menjanjikan kebenaran bagi orang lain, padahal dia sendiri masih hamba dosa. Bagaimana caranya? Saya berdoa supaya jemaat yang hadir sore hari ini menjadi manusia-manusia yang rohani. Supaya kita dapat menuntun orang lain. Jangan anggap remeh nih, saya ini bicara serius. Kenapa saudara? Kalau saudara nggak rohani, saudara nggak bisa masuk surga loh. Ya, ini adalah pilihan saudara. Supaya kita dapat menuntun banyak orang yang melakukan kesalahan kembali kepada jalan yang benar, sambil apa di sana dikatakan, ya, menjaga dirimu sendiri juga supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, ya, karena iblis itu licik. Ya, saya ingat dulu ada pendeta cowok, dia konseling ibu-ibu yang sering bertengkar dengan suami. Waktu itu saya sudah bilang, Pak, nanti biar sama saya aja. Bapak kan laki-laki, dia perempuan. Oh enggak apa-apa Bu Debi, saya kuat. Ya, rupanya dia banyak minum obat kuat. Jadi dia merasa kuat. Ya, akhirnya ya begitulah namanya orang konseling, kan banyak persoalan. Harus yang melayani konseling itu harus berempati saudara ya. Kalau saya cewek sama cewek kan enak, saya tinggal rangkul dia, ngomong ibu yang kuat ya, Tuhan beserta. Ya, datang pertama ngeluh suaminya berantem, ribut, ya, datang kedua mengeluh dipukul sama suaminya. Lah kan Pak Pendeta harus berempati. Ya, tadinya niatnya konseling, jadi konsleting. Nah, ini bahaya karena arusnya beda tuh. Akhirnya
Karena Pak Pendeta tidak menjaga diri, menuntun orang yang salah ini ke jalan yang benar, malah ya Pak Pendeta dituntun ke jalan yang ini ya, bahaya kalau orang belum rohani, jadinya rohana dua-duanya. Dan apa yang terjadi? Alhasil ya pendeta cerai sama istrinya, ibu ini cerai dengan suaminya. Ini kisah nyata saudara, terjadi benar-benar. Makanya Alkitab berkata kita semua harus menjaga diri kita. Jangan ada yang merasa kuat. Bapak-bapak ya jangan merasa kuat. Ibu-ibu juga jangan merasa kuat. Ya kalau ada yang ganggu-ganggu ya lewat sosial media atau apa, cepat-cepat dihapus. Tinggalkan itu setan, amin. Kenapa cuma Pak Iwan yang kenceng ngomong aminnya ya? Yang lain ini gak ada yang ngomong amin ya. Malah lagi, aduh ketahuan ya aku. Bertobat saudara ya. Lalu dikatakan di sana ayat yang kedua kita baca. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ternyata tidak ada cara lain kita ini memenuhi hukum Kristus, salah satunya dengan saling membantu, saling peduli, saling bertolong-tolongan. Jangan menutup mata dan telingamu. Jika ada keluarga yang membutuhkan, ya tolong saudara. Ya, kalau niat kita tulus menolong, maka Tuhan pasti memberkati kita. Ya, harus bertanya sama Tuhan. Ya Tuhan hari ini, ya aku siapa ya kira-kira yang harus aku tolong. Selalu ada ya orang yang harus saudara tolong. Bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat yang ketiga dikatakan, kita baca bersama. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ini namanya orang yang kepedean, ya, menyangka bahwa dia berarti, padahal tidak berarti. Bapak-bapak, jangan kau merasa kau itu berarti. Ya, coba tanya sama anak istrimu, kehadiranmu di rumah itu berarti enggak? Ya, jangan menyangka sendiri, itu namanya kepedean. Ya, ibu-ibu juga jangan merasa bahwa kau itu berarti. Ya, tanya kepada suami dan anakmu, kepada dirimu sendiri, saya ini berarti enggak ya? Karena banyak orang hanya merasa berarti. Jangan merasa berarti. Di gereja pun saudara ya, jangan merasa paling berarti. Apalagi kalau kolektor cuma 5.000. Enggak usah angkat tangan. Saya lagi enggak bicara soal jumlah. Saya tuh sedih loh lihat banyak orang Kristen. Dia bukan miskin, bukan. Kalau memang kau miskin, kau tinggal punya uang memang segitu, kau masukkan kolektor 2.000, 5.000, it's okay. Itu terbesar di mata Tuhan. Tapi banyak orang Kristen sudah diberkati tapi mentalnya miskin. Kau tidak menghormati Tuhan. Saya harus kasih tahu ini bukan karena saya ya mencari keuntungan, enggak. Ya saya enggak terima kolektornya saudara. Saudara, banyak orang Kristen saudara yang saya masih lihat. Ya saya pernah jalan sama ya teman lah, bisa disebut teman. Dia kaya, punya mobil. Saya kaget ngeluarin kolektor 5.000. 5.000. Kalau ke Starbucks berani. Makan di luar berani. Kasih kolektor di gereja, maaf ya, kita mulai dari sini aja dulu. Bagaimana kita ini menghormati Tuhan dalam hal kita memberi bagi pekerjaan Tuhan. Ya, sampai saya pernah cerita sama saudara, saya naik taksi pergi pelayanan, sopir taksinya kembaliin uang receh semua. Maaf ya bu, saya kasih 2.000, 5.000. Loh pak, saya nggak mau uang kecil semua, kenapa? Loh biasanya orang kalau ke gereja minta tukeran uang kecil bu, katanya buat kolektor. Sampai sopir taksi tahu loh. Ini orang Kristen ini punya pelit dan melitit, ini minta ampun. Nauzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Bayangkan ya, tahu saudara, banyak orang Kristen yang begitu. Bahkan yang lebih lagi, dia ke warung saudara bawa uang 100.000, mau tuker duit buat kolektor. Itu permen berapa bu? 10.000, ya udah beli permen, kasih 100.000. Kembaliannya kalau bisa 5.000-an sama 10.000 ya. 5.000-an buat kolektor, padahal dia beli permen berapa? 10. Mentalmu miskin.
Bagaimana kau bisa diberkati Tuhan? Maaf saudara ya, kau ke gereja seminggu sekali, belilah yang terbaik. Amin. Beri yang terbaik saudara, karena bagaimana cara kita ini punya kepedulian. Ya, ini tempat kita beribadah. Beri yang pantas gitu loh. Kalau saudara memang miskin dan cuma punya itu, maaf, Yesus memberikan sebuah gambaran di Alkitab. Yang memberi pemberian terbanyak di Alkitab itu bukan orang kaya, tapi janda miskin. Dia cuma beri beberapa peser uang. Yang lain beri dolar berlembar. Tapi Yesus bilang yang terbaik adalah dari janda miskin ini. Kenapa? Dia memberi dari kekurangannya dan semua dia berikan. Kalau yang kaya memberi dari kelebihan. Tapi kalau saudara sudah kaya diberkati dan ngasihnya kurang, itu lebih kebangetan lagi. Ya. Dan merasa berarti, maaf saudara ya. Seringkali banyak orang kepedean, seringkali banyak orang yang ya merasa bahwa dia itu berarti, padahal tidak berarti apa-apa. Dikatakan bahwa dia menipu dirinya sendiri. Saya mau tanya sama saudara, orang menipu diri sendiri bisa nggak? Menurut saudara, saudara bisa menipu dirimu sendiri? Ya, nggak bisa saudara. Kita tidak bisa menipu diri kita sendiri. Lah kita yang tahu kan diri kita toh. Emang saudara bisa menipu diri saudara? Kalau saya ini punya kepahitan sama orang, terus ditanya orang, ibu punya kepahitan ya? Enggak, saya enggak punya kepahitan. Setelah itu maka hati nurani saya akan menuduh saya, karena diri saya sendiri tahu bahwa saya punya kepahitan. Ya, jadi saudara, kalau ayat ini berkata bahwa orang yang seperti itu seperti orang yang menipu dirinya sendiri. Kalau sampai Alkitab berkata ada orang yang bisa menipu dirinya sendiri, itu lebih penipu dari penipu, di atasnya penipu, itu penipu ulung. Sampai dirinya sendiri aja dia tipu. Ngeri nggak ini saudara? Ya, mari kita bertobat saudara. Ya, jangan merasa berarti padahal kita nggak berarti. Lalu bagaimana caranya supaya kita ini bisa tahu ya kita berarti atau tidak? Mari kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, baca bersama. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Dengan kata yang lebih sederhana, ayat ini berkata, baiklah tiap-tiap orang introspeksi diri. Uji pekerjaanmu, uji kebaikanmu, ujilah dirimu sendiri, timbang dirimu sendiri. Apakah aku ini sudah hidup baik? Apakah hidupku ini berdampak? Apakah sebagai suami aku ini sudah berdampak baik? Apakah sebagai jemaat aku ini sudah melakukan yang terbaik? Apakah sebagai istri aku ini sudah berlaku yang terbaik? Apakah sebagai anak aku ini sudah berlaku yang terbaik? Kalau semua dari kita hari ini mau menguji diri kita sendiri, maka kita bisa bermegah. Waktu kita tahu bahwa oh aku ini sudah melakukan yang terbaik. Jangan sampai kita menipu diri. Karena orang yang menipu diri, kalau sampai Alkitab menyebut ada orang begitu tuh, itu bahaya sekali saudara. Lalu kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke 5 berkata, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ingat, apa yang engkau tabur itu yang akan kau tuai. Ya, perbuatan kita akan berbalik kepada kita. Kalau kita ini berlaku yang baik, menabur kebaikan, maka ya kita yang akan menanggung segala kebaikan itu. Sebaliknya, ya suami, kalau engkau hidup tidak benar, engkau berdusta, engkau melakukan hal-hal yang jahat, engkau yang akan menanggungnya sendiri loh. Ya, makanya saya tuh kalau istri-istri konseling, Bu, suami saya tuh begini, doakan, sudah Bu, gini, saya sudah bicara, sudah Bu, biarin Bu. Saya selalu ngomong ini, karena setiap orang akan menanggung perbuatannya masing-masing. Ibu sekarang urus hidupnya ibu sendiri. Jangan terlalu mencintai suami lebih dari Tuhan, supaya ibu tidak kecewa. Ya, hidup bagi anak-anak, biarkan suamimu, dia akan menanggung penderitaannya sendiri. Demikian juga istri-istri, kalau kau tidak bertobat, maka engkau juga akan menanggung akibat dari dosa itu sendiri. Sebaliknya, kalau kita hidup berbuat baik, maka kita juga akan memperoleh tanggungan yang baik atas hidup kita. Amin. Ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang ke-6.
Dan baiklah dia yang menerima pengajaran firman, dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ya, ini firman Tuhan yang bilang kalau saudara itu mendengar di gereja sini tuh ada hamba-hamba Tuhan yang mengajar firman, ya sesekali berbagilah dengan hamba Tuhan itu. Nggak usah ke saya, nggak usah. Ya, saya sudah dapat dari YouTube. Ya, saudara bagilah kepada hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan. Kita disuruh memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Supaya apa? Kalau hamba Tuhan itu mengajar firman Tuhan dan hidupnya berkecukupan, itu kan ya luar biasa saudara. Ya, karena kita dengan berbagi tidak akan miskin. Ya, saya sampai detik ini setiap bulan saya berbagi dengan hamba-hamba Tuhan di desa. Karena saya tahu mereka itu orang-orang yang mengajar firman Tuhan. Apakah saya bertambah miskin? Uang saya berkurang? No. Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya atas kehidupan orang-orang yang mau berbagi. Ya, ini ada ayat yang bilang ternyata para pengajar-pengajar firman Tuhan itu memang layak mendapatkan ya upah dari orang-orang yang mendengarkan pengajarannya. Saya bersyukur saudara, saya mengajar firman Tuhan lewat YouTube. Ya, makanya ya saya kemana-mana, saya ke negara mana aja, ya yang tahu saya datang, mereka cuma lihat di Instagram, oh Bu Debbie ada pelayanan di kota ini, di negara ini. Itu sudah pada inbox semua. Ibu shalom, ibu saya selama ini mendengarkan pengajaran firman lewat ibu. Bolehkah saya ajak ibu makan? Bolehkah saya ketemu dengan ibu? Nanti kalau ketemu gak ketemu toh saudara, ya dia memberi berkat. Ya, apakah saya minta? Tidak. Tapi itu rasa ucapan syukur kita, dan itu firman Tuhan yang suruh. Ya, jadi mari kalau saudara merasa diberkati dengan hamba Tuhan di tempat ini atau dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan dan hatimu digerakkan oleh Tuhan, ayo menabur. Saya mengajarkan ini bukan untuk demi kepentingan saya, demi kepentingan saudara. Karena hanya orang-orang yang mau menabur, mereka lah yang akan menuai. Saya sudah membuktikan. Makanya saya tidak pernah menahan kebaikan. Kalau Tuhan suruh saya menabur, ya saya menabur saudara. Dan selalu tepat kalau memang Tuhan suruh. Jadi saudara dikatakan bagi. Ya, dengan orang yang kalau lebih baca ayat ini lebih ngeri lagi saudara ya, dikatakan di sana. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya. Waduh, ngeri ya, Pak Iwan harus kasih saya mobil loh Pak. Ya, jadi ngeri sebenarnya kalau kita lihat, tapi nggak perlulah sampai seperti itu. Cuma ingatlah. Di dalam berkat yang engkau nikmati hari ini itu ada bagian berkat dari hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan firman kepadamu yang harus juga engkau berbagi. Ya, jadi saudara ketika engkau dengan hati yang tulus mau berbagi, maka Tuhan juga pasti akan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara dan saya yang mau ya taat pada firman Tuhan. Lalu ayat yang ke-7 dikatakan di sana, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ini adalah hukum alam dan hukum Allah. Dua-duanya mengaminkan ini, yaitu hukum tabur tuai. Bukan cuma hukum Allah, tapi ini hukum alam. Saudara tabur tanam duren, maka saudara akan petik duren. Ya, tidak mungkin saudara tanam duren berbuah semangka. Itu lagunya Bruri. Buah semangka berdaun sirih, ya. Buahnya semangka tapi daunnya sirih. Nah, ini saya belum pernah lihat. Ya, ini cuma di lagu. Tapi kalau yang aslinya, ya saudara tanam semangka, saudara tuai semangka. Ini hukum alam dan hukum Allah. Karena itu berhati-hatilah. Ayat ini berkata jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Orang-orang sekarang banyak saudara. Mereka terus melakukan keinginan daging, hidup menabur dalam daging. Tapi dia merasa begini, buktinya aku masih aman-aman aja tuh. Usahaku masih diberkati. Aku melakukan dosa. Ingat,
jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Hari-hari ini mari kita bersihkan hati dan hidup kita, saudara. Jangan merasa aman. Buktinya ada istri yang bilang sama suami, kamu selingkuh terus, nanti usahamu gak diberkati loh. Kamu bisa bangkrut. Siapa yang bilang? Aku ini dari dulu udah selingkuh. Buktinya aku sukses-sukses saja. Usahaku bujur-mujur saja. Hati-hati. Hati-hati saudara. Engkau yang mencoba bermain-main dengan dosa dan berpikir bahwa Tuhan gak lihat. Ya, mata Tuhan itu melihat. Coba kita lihat ayat yang selanjutnya, saudara. Ya, dikatakan ayat yang ke-8. Baca bersama dengan suara yang keras, ya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Katakan, siapapun yang menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Setelah ayat tadi dikatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Apa itu menabur dalam daging? Orang-orang yang masih hidup melakukan keinginan daging. Galatia pasal yang ke-5 berkata, keinginan daging itu telah nyata. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, pertikaian, roh pemecah belah, kedengkian, ya, dan itu semua ada dalam daging kita. Barang siapa melakukan hal-hal itu, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan pernah engkau menabur dalam dagingmu, saudara. Perbuatan-perbuatan kejahatan, ayo tinggalkan. Ya, saya berbicara serius. Kita sedang ada di hari-hari yang terakhir, mempersiapkan hidup umat yang layak untuk menjadi mempelai Kristus. Dan cuma satu syarat untuk kita bisa jadi mempelai Kristus, kita harus pakai pakaian putih. Itu bicara tentang kekudusan. Dalam kitab Wahyu dikatakan, berbahagialah mereka yang menjaga pakaiannya tetap putih di dalam darah anak domba Allah. Mari matikan segala keinginan dan perbuatan daging. Sebab Allah itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Memang belum sekarang, tapi cepat atau lambat. Kalau Alkitab yang berkata, apakah Alkitab itu berdusta, saudara? Tidak. Saya nggak pernah melihat orang yang hidup di dalam dosa, terus akhirnya dia hidupnya berbahagia. Nah, pertobatan itu yang membawa kebahagiaan. Kemarin teman saya cerita, dia punya seorang sahabat, orang kaya pengusaha. Tiba-tiba suaminya berselingkuh, dia tinggalin istri yang menikah, selingkuh dengan istri orang. Istri orang itu pun ninggalin suaminya dan mereka berdua menikah. Perlahan tapi pasti usahanya menyusut turun. Sekarang miskin kin. Ya, dosa tidak akan pernah membawa berkat dalam hidupmu, saudara. Karena itu tinggalkan dosa. Ayo buang semua hal-hal kedagingan. Ayo kita berjuang hidup dalam kekudusan, dalam pernikahan yang kudus, rumah tangga yang kudus. Ya, suami-suami jaga hidupmu. Istrimu tidak melihat engkau 24 jam, tapi mata Tuhan melihat hidupmu. Demikian suami, ya, istri, engkau juga harus menjaga hidup kudus, ya. Saya sekarang kalau ngomong suami, saya tambah juga istri karena saya takut dimarahi suami-suami. Semua bilang Ibu Debbie kalau ngomong perselingkuhan cuma suami toh. Padahal banyak juga istri-istri selingkuh. Karena suami itu selingkuh sama perempuan juga. Jadi saya selalu tambahi, ya, hati-hati juga ibu-ibu. Suamimu tidak melihat engkau, tapi mata Tuhan melihat hidup kita. Dikatakan di sana, hati-hati sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, maka ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi sebaliknya, saudara, barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Perhatikan, menuai dalam roh, ya, dia akan mendapatkan hidup yang kekal
dari roh itu. Kita tahu bersama buah roh itu apa? Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Mari kita mulai menabur di dalam roh kita, ya, supaya kita menuai hidup yang kekal. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan ayat yang ke-9. Baca bersama, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kenapa? Karena apabila sudah datang tiba waktunya, maka kita akan menuai. Orang tanam sesuatu itu yang dia tunggu adalah waktu menuai. Waktu menuai itu tidak bisa dipastikan. Kadang ya memang ada hujan, ada angin. Tapi ketika kita menabur, maka pasti tumbuh dan kita pasti akan menuai. Ya, dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kalau sudah tiba waktunya, kamu akan menuai jika kamu tidak menjadi lemah. Saya dipercaya saudara bahwa setiap benih kebaikan yang kita tabur itu tidak pernah mati. Ya, saya dan suami dulu banyak air mata yang kami lewati. Beberapa kali disuruh perintisan gereja, sudah dirintis, jemaat yang datang banyak, kami ditendang. Air mata, nangis saudara, nangis, kami menangis. Tapi saya cuma berkata, ya ini adalah benih baik yang kita tabur. Walaupun kita dapat balasan dari manusianya tidak baik, tapi Tuhan tidak pernah salah catat, amin. Semua kebaikan yang kau lakukan itu dicatat oleh Tuhan. Dan Tuhan itu memberkati, memberi upah itu tidak pernah salah. Ya, berkali-kali saudara, di Solo, di Jakarta, disuruh rintis satu gereja, sudah jemaatnya banyak datang, diambil alih anaknya, kami ditendang lagi. Nangis gak? Nangis. Ya, rasanya sepertinya sia-sia yang kami lakukan. Tapi satu hal yang saya dan suami selalu pegang, tidak ada perkara yang sia-sia di hadapan Tuhan. Benih itu tidak pernah mati. Karena kebaikan yang engkau tabur itu terus tumbuh. Dan satu saat ketika waktunya tiba, maka kau pasti akan menuai. Kalau kamu tidak menjadi lemah, jangan lemah imanmu. Ya, kita kalau disakiti manusia itu rasanya sakit. Beberapa teman datang menghibur, jangan kepahitan ya, jangan kecewa, jangan tinggalkan Tuhan. Oh, saya nggak pernah tinggalkan Tuhan. Ya, karena saya percaya semua yang terjadi di hidup kami itu seizin Tuhan. Ya, tapi banyak orang yang akhirnya menjadi lemah. Sebenarnya tuaiannya udah deket, upahnya udah deket, tapi karena dia menjadi lemah, tersandung dengan manusia, enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Aku tak pindah agama. Ya, aku kecewa. Banyak orang kecewanya sama manusia, marahnya sama Tuhan Yesus. Aneh enggak saudara? Ya, saya kemarin ketemu anak muda. Bu, saya sekarang ke gereja sendiri. Mama papa saya udah pindah ke agama lain. Kenapa? Kecewa sama orang Kristen. Saya bilang, aduh kasihan deh lu. Orang Kristen juga manusia. Bahkan banyak yang setan. Ya, makanya kau jangan lihat manusia, banyak yang siluman. Ya, jadi-jadian. Kalau di gereja kudu semua, keluar dari gereja tuh jadi siluman semua. Jangan kau kecewa sama manusia lalu kau marah sama Tuhan. Ya, itu pegang baik-baik. Sebab kenapa? Sekalipun kau kecewa sama Tuhan, sama manusia, jangan pernah kau tinggalkan Tuhan. Sebab upahmu itu di hadapan Tuhan itu tetap. Tunggu saja. Saya mau bersaksi sama saudara. Apa yang hari ini saya dan suami rasakan dan kami nikmati berkat Tuhan, ini adalah hasil tuaian dari taburan-taburan kami di waktu-waktu yang lama. Sudah waktunya Tuhan bilang, engkau menuai sekarang karena saya tidak mau menjadi lemah. Saya mengiring Tuhan Yesus sejak dari tahun 95. Dan kalau mau dibilang kecewa demi kekecewaan terus yang saya alami. Tapi saya memutuskan untuk tidak tinggal di dalam kekecewaan itu. Saya gak biarkan kecewa berubah menjadi kepahitan. Tapi saya mengucap syukur atas semua terjadi. Karena saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
Waktu engkau disakiti, itu waktunya untuk engkau belajar mengampuni. Ya, saya pakai semua proses itu untuk menjadi saya ini punya iman yang kuat. Ya, satu hal yang saya percaya bahwa benih kebaikan yang kita tabur di mata Tuhan itu upahnya tetap dan sama. Sekalipun keadaan kita rasanya dibanting, dihina, difitnah, tetap lakukan yang baik. Jangan menjadi lemah. Karena upahmu itu di tangan Tuhan tetap. Ya, tetap saudara. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan di sana, ayat yang ke-10 yang terakhir, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, kenapa dikatakan berbuat baik kepada semua orang dan terutama kepada kawan-kawan kita seiman? Karena ya inilah yang dekat dengan kita, yang kita tahu sehari-hari, yang kita kenal, yang kita lihat. Dan ayat ini berkata saudara, karena itu selama masih ada kesempatan, bahkan untuk berbuat baik pun kita perlu kesempatan dan dari Tuhan. Saya pernah ketemu seorang ibu, dia bilang, Bu Debbie, saya temukan khotbah ibu di YouTube. Saya sangat diberkati. Ibu, bolehkah saya ikut ibu pelayanan? Kalau ibu pergi ke desa-desa atau ibu ya pelayanan ke daerah, boleh nggak Bu? Saya ini dari muda cari uang terus. Dan sekarang saya dapatkan uang Bu. Tapi sejak saya dengerin khotbah-khotbah ibu, saya tersadar ternyata di usia saya yang sekarang ini, saya itu belum melakukan sesuatu kebaikan bagi pekerjaan Tuhan. Saya bilang ya udah Bu, ayo ikut kalau saya mau pelayanan. Berapa lama setelah dia ketemu saya, dia kabari saya, Ibu, saya sakit. Masuk rumah sakit, divonis dokter kena kanker otak stadium akhir. Saya syok saudara. Hanya dalam waktu beberapa hari. Setelah itu dia sudah masuk rumah sakit. Dan saya gak ketemu lagi, terakhir saya ketemu dia, ya sempat berdoa buat dia, dan dia meninggal. Ya, sebelum dia meninggal dia sempat telepon saya, Bu, doakan supaya Tuhan kasih saya kesempatan. Di waktu hidup saya yang terakhir, saya mau berbuat kebaikan, saya mau ikut melayani Tuhan. Tapi ternyata tidak ada waktu lagi. Sangat cepat, hanya dalam waktu 2 minggu, dia dipanggil Tuhan. Saudara, makanya ayat ini bilang selama masih ada kesempatan. Karena ada waktunya. Bahkan engkau sudah tidak punya kesempatan lagi untuk berbuat kebaikan. Abaikan sakit hatimu. Lihat orang di sekelilingmu yang membutuhkan pertolonganmu. Dan bilang, Tuhan, aku tahu bahwa hidupku ini adalah sebuah kesempatan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita mau bilang di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami hidup ya untuk kami boleh berbuah. Dan iman kami ini boleh menghasilkan kepedulian. Kita naikkan pujian ya, lagu lama ini lagu orang tua dulu. Hidup ini adalah kesempatan.